Bismillah ar-Rahim. Bismillah ar-Rahim. Tarim ijazah. Wala ar-Rahim. Thumma ila ruh. Thumma ila ar-Rahim. Thumma ila Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil gharra wa ala ihtatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mahsusi bi jazilil busyra wa ala alihi wa ashabihi adz-dzakirina Allah katsiran fis sirri wal jahra amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin. Wa qala aidan fi haditsin akhar du'a'us shaim mustajab. Wa qala aidan fi haditsin akhar innalis shaimi da'watan mustajabah. Shadaqallahu wa shadaqa rasulun nabiyil kama nahnu adzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jisna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma alna bil ilmi zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afati amar rahimin. Allahumma akrimna bin irfami wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana baba rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlan nubah wa ya ahlan nur. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ma'asyiral aba wal ummahat, ma'asyiral shaimin wal shaimat hafidhana wa hafidhakumullah wa ra'ana wa ra'akumullah wa ja'alana min ibadihil muttaqin bi siyami syahr Ramadan al-karim bi jahi sayyidil mursalin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurlah senantiasa kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia, atas segala hidayah dan taufiknya, atas segala maunah atau pertolongannya sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh tadi berjamaah dan dilanjutkan dengan menghadiri majlis taklim. Mudah-mudahan perkumpulan kita di mushola ini menjadi penyebab kita mendapatkan maghfirah, rahmat dan itqun minan nar. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabiuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Qurratu A'yunina Sayyidina Maulana Muhammad SAW, yang mana doa beliau tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diijabah oleh Allah, dan juga kepada keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga bangkitnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, hafidhana wa hafidhakumullah. Sebelum kita membahas tentang tema pada subuh menjelang pagi hari ini, seperti yang sudah kita ketahui, mungkin sudah kita pernah dengar, nanti di akhirat, kata Nabi, ada orang yang punya amal banyak sampai sebesar gunung, tapi dia banyak musuh, dia banyak menzolimi orang lain, menyakiti orang lain dengan tangan dan lisannya, sehingga orang lain menuntut dia di hadapan Allah, sehingga Allah nyuruh orang yang dia zolimi untuk mengambil pahala-pahala darinya sedikit demi sedikit sampai habis pahala yang dia miliki sebesar gunung itu. Masih ada lagi yang menuntut, maka dosa orang yang dizolimi olehnya itu ditimpakan kepada dirinya, sehingga Nabi bilang dia muflis, bangkrut. Bukan bangkrut karena habis hartanya, tapi bangkrut karena habis pahalanya. Kita tidak tahu kan, apakah kita termasuk muflis atau tidak di akhirat nanti. Kita berharap pahala itu tidak diambil oleh orang lain. Kepengen supaya orang-orang yang pernah kita sakiti, kita zolimi dari keluarga, tetangga, kawan, orang lain, tidak memaafkan kita di hari kiamat dan meridhoi kita, tidak mengambil pahala dari kita. Ada satu amalan, dan bahkan di sini ada dua yang terambil. Pertama,
dari kitab An-Nujum Muzahirah karangan Al-Alam Al-Faqih Zain bin Ibrahim bin Smith. Barang siapa yang menambah ayat kursi 3 kali, rakaat keempat habis Fatihah, Al-Ikhlas tetap 10 kali ditambah ayat kursi 3 kali. Setelah salam kanan, salam kiri berdoa, Allahumma balligh hadhihi shalah ila diwanil khosam. Tak bisa bahasa Arab, doanya bahasa Indonesia aja ini. Allah akan bikin orang-orang yang telah dia zalimi, telah dia sakiti, ridho dan memaafkan dan tidak mengambil pahala darinya atau ditimpakan dosa kepadanya. Ini diamalkan di bulan Ramadan, hari Jumat. Boleh dikerjakan Jumat pertama bulan Ramadan, atau Jumat kedua bulan Ramadan, atau Jumat ketiga besok lusa 3 hari lagi. Atau Jumat keempat, Jumat terakhir di bulan Ramadan. Atau kalau tak sempat, tak terkabul, malam raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Itu keterangannya di kitab An-Nujum Muzahirah karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith. Ada lagi yang lain, samalah faedahnya seperti tadi, sholatul khusoma, sholat untuk musuh-musuh. Ya, bertujuan untuk membebaskan diri dari tuntutan musuh pada hari kiamat. Orang-orang musuh ini maksudnya orang-orang yang nanti akan menuntut kita, menuntut haknya dari kita, daripada anak, keluarga, kerabat, tetangga dan lain-lain. Ya, dinamakan khusama karena berfaedah untuk melepaskan segala bentuk menuntut dengan musuh-musuh atau pertengkaran di antara keluarga, yakni anak tidak akan menuntut lagi kepada orang tuanya, begitupun sebaliknya, akibat suatu permusuhan yang pernah dilakukan semasa hidup di dunia. Bentuk sholatnya 4 rakaat sama seperti tadi. Ini keterangan di kitab Al-Ghunyah juz 2. Adapun cara melaksanakannya 4 rakaat 1 salam, ya. Kalau salat sunnah 4 rakaat 1 salam. Kalau dibikin tahiyat awal kaget jadi salat zuhur, salat asar, salat isya. Rakaat pertama habis Fatihah, Al-Ikhlas 10 kali sama macam tadi. Rakaat kedua habis Fatihah, Al-Ikhlas 10 kali plus Qul ya ayyuhal kafirun 3 kali sama macam tadi. Rakaat ketiga setelah Fatihah, Al-Ikhlas 10 kali plus, nah ini beda, plus Alhaakumut Takatsur 1 kali saja. Rakaat keempat habis Fatihah, Al-Ikhlasnya bukan 10 kali, yang keempat 15 kali plus ayat kursi 1 kali. Setelah selesai sholat tersebut, mohon berdoalah kepada Allah agar Allah menerima sholat tersebut dan menjadikan pahalanya untuk orang-orang yang pernah bermusuhan dengan dia, baik yang memusuhinya atau yang dimusuhi. Dia berdoa, ya doanya ya boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, kirimkan pahala sholat ini kepada orang-orang yang pernah aku zolimi atau orang-orang yang pernah menzolimi aku. Sholat ini dikerjakan khusus pada salah satu dari 7 waktu yang telah ditentukan. Nah ini waktunya agak beda dikit. Boleh dikerjakan salah satu dari 7 waktu. Pertama boleh dikerjakan malam pertama dari bulan Rajab. Sudah lewat. Atau malam nisfu Sya'ban. Sudah lewat. Yang ketiga, Jumat terakhir bulan Ramadan nanti. Yang keempat, pada hari raya Idul Fitri nanti. Yang kelima, pada hari raya Idul Adha. Yang keenam, pada hari wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di padang Arafah. Yang ketujuh, pada hari Asyura 10 Muharram. Barang siapa yang mengerjakan sholatul khusama, ya niatnya usolli 4 rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. Karena dia dianggap sholat mutlak. Barang siapa yang mengerjakan sholatul khusama dengan cara dan waktu tersebut, maka dia akan dilepaskan oleh Allah dari segala menuntut dengan musuh-musuhnya, dan Allah Ta'ala yang akan mengatasi segala persoalannya dengan mereka di dunia dulu. Nah, inilah tertera di dalam kitab Al-Ghunyah juz 2. Ingatkan lagi Jumat akhir Ramadan.
Kalau galak ngamal kenyo. Kodok keliling. Itu dilakukan di Jumat akhir bulan Ramadan. Habis sholat Jumat, kita tegak boleh sendirian gawe kenyo atau boleh berjamaah. Biasanya di Masjid Sungai Lumpur berjamaah, benar ya? Berjamaah. Sholat kodok keliling, yaitu habis sholat Jumat, lakukan sholat zuhur 4 rakaat. Niatnya kodok. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin kodoan lillahi ta'ala. Habis zuhur, tegak lagi sholat asar 4 rakaat. Usolli fardhu asri 4 rakaatin kodoan lillahi ta'ala. Habis asar, bangkit lagi maghrib. Usolli fardhu maghribi 3 rakaatin kodoan lillahi ta'ala. Habis maghrib, isya. Usolli fardhu isya'i 4 rakaatin kodoan, bukan adan, kodoan lillahi ta'ala. Habis isya, subuh, usolli fardhu subhi rakaataini kodoan lillahi ta'ala. Sudah. Faedahnya apa? Andai kata kemarin itu ingat, lupa, pernah kita ninggalkan sholat, insya Allah tertutupi. Atau kita sudah melaksanakan sholat, cuman kita tidak tahu apakah sholat itu diterima, mungkin dikarenakan rukun dan syaratnya tidak sah, sehingga menjadikan sholat kita batal, tapi kita merasa sholat itu tidak batal. Nah, khawatir seperti itu kan, ditambal dengan sholat tadi. Dan jangan dianggap, kalau begitu, nah ini salah, keliru. Basing, sekendak perut be. Kalau begitu kita tidak ulah sholat, kaget dikodok nah ini salah, keliru. Ini salah pemahaman. Jangan dipahami seperti itu. Tidak usah sengaja dia tidak sholat, kaget pas dikodoknya lemak be. Kodok si kok sholat, padahal yang ditinggalkan berhari-hari itu. Waliyadzubillah. Ini istilahnya ihtiyaton, hati-hati. Kita kan tidak tahu kan sholat ini kita kerjakan selama ini. Apakah benar rukun dan syaratnya. Atau mungkin kita nih ketiduran atau lupa. Sangko kita pas bangun sudah sholat padahal belum. Ya, kita tidak tahu kan. Nah, jadi untuk penambal ini diamalkan oleh ulama Hadramaut, Syekh Fakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim itu. Ya kita ngikuti jejak langkah tradisi perbuatan yang dilakukan oleh wali, ya keberuntungan. Inna tasyabuha bil kirami falahu, sungguhnya menyerupai orang-orang mulia adalah suatu keberuntungan. Baiklah, kita kembali kepada tema. Pada subuh menjelang pagi hari ini kita akan membahas tentang doa. Adab-adab doa. Di situ tadi di mukadimah kami singgung ayatnya ud'uni astajib. Hafal galau, siapa yang tidak hafal itu? Pendek masalahnya. Ud'uni, kata Allah, astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku pasti mengabulkan doa permohonan. Husnuzon, Allah kabulkan doa kita. Yakin Allah kabulkan doa kita. Nabi sudah bilang, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin diijabah doa kalian tersebut. Jadi atas tuntutan dari Nabi kita berdoa dengan hati yakin diijabah oleh Allah Ta'ala. Jangan ragu. Pesan Nabi, berdoa harus yakin. Jangan berdoa tapi masih ragu-ragu dia kabulkan apa tidak. Yakin, Nabi nyuruh. Pasti dikabulkan. Masalah dikabulkannya itu segera atau ditunda atau dijadikan pahala di akhirat. Nah, itu urusan Tuhan. Yang mana yang terbaik, pilihan Allah jelas terbaik daripada pilihan kehendak hati kita. Intinya kita berdoa masalah Allah nak kabulkan, kita yakin dikabulkan, masalah benar-benar dikabulkan atau tidak, atau sekarang atau besok atau nanti, itu urusan Tuhan. Yang penting kita melaksanakan perintah Tuhan, disuruh berdoa, titik. Dan ini bentuk butuhnya kita kepada Allah. Salah satu bentuk butuhnya kita kepada Allah adalah berdoa. Sombong orang yang habis sholat, dia langsung melompat, terbang, loncat. Tidak berdoa lagi habis sholat 5 waktu. Sombong seolah dirinya merasa tidak butuh sama Allah Ta'ala. Padahal Allah sudah bilang, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Hei manusia, kalian ini, Allah tegaskan, kalian ini butuh kepada Allah.
Jangan merasa tak butuh. Butuh magfirah, ampunan, segalanya. Butuh juga dengan yang lain kan. Kalian ini butuh kepada Allah. Dan Allah maha kaya. Tidak butuh kepada kalian. Lagi maha terpuji. Jelas Allah Al-Ghani. Tidak butuh. Salah satu dari sifat Allah apa? Al-Qiyam bin nafsi. Artinya apa? La yahtaju ila mukhassis. La yahtaju ila zatin wala mukhassis. Allah tidak butuh kepada zat. Allah tidak butuh kepada mukhassis. Tuhan. Karena dia yang Tuhan. Masa Tuhan butuh sama Tuhan? Tidak mungkin. Nah, jadi demikian. Dan juga dalam hadis yang kami singgung dalam mukadimah tadi. Berhubung kita di bulan Ramadan. Doa us-shaim mustajab. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Doa musafir mustajab, doa orang yang dizalimi mustajab, doa anak, doa orang tua kepada anak mustajab. Seperti doa Nabi kepada umatnya, doa bapak, doa ibu pada anaknya luar biasa. Jangan berhenti mendoakan anak. Mungkin sekarang masih nakal, belum berubah. Siapa tahu berubahnya nanti di usia kita tuh atau setelah kita meninggal. Berubah si anak, sadar hanya bertobat, nyesel dia durhaka sama orang tuanya. Pokoknya doa terus. Jangan doa kejelek, jangan nyumpai anak. Itulah orang dulu. Betua punya anak. Betua tuh ya apa arti betua? Beruntung. Betua bagus itu. Jangan doa kejelek. Dan juga di dalam berdoa kepada Allah, di dalam memohon kepada Allah, jelas memiliki adab-adabnya. Kita sholat ada adabnya, kita puasa ada adabnya, kita zakat ada adabnya. Semua ada adab. Karena Islam ini didirikan, didasari atas adab-adab dan akhlak. Dan Nabi memang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di samping beliau adalah seorang yang beradab kepada Allah. Dan kepada hamba-hamba Allah. Di antara adab-adab ketika berdoa, pertama mengangkat kedua tangan sampai tampak kulit ketiak. Doa. Hikmah dianjurkannya mengangkat kedua tangan saat berdoa, yaitu untuk mengagungkan Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dari Sa'ib bin Yazid, dari bapaknya radhiyallahu anhu, anna Nabiya SAW kana idza da'a farafa'a yadayhi masaha wajahu biyadaihi. Dari Sa'ib bin Yazid, dari ayahnya radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW jika berdoa maka beliau mengangkat kedua tangannya, dan ketika selesai berdoa maka beliau mengusap kedua tangannya ke wajahnya. Berdoa ngangkat kedua tangan. Setelah selesai berdoa mengusap kedua. Ada yang usil dari kelompok sano, mana dalilnya ngusap? Nah ini, habis doa ngusap ke wajah, ini dalilnya. Yang kedua, mengusap wajah dengan kedua tangannya setelah selesai berdoa, bukan saat sholat. Nah ini diperkuat lagi dengan dalil dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah SAW idza rafa'a yadayhi fid du'a lam yahut tohuma hatta yamsahabihima wajahu, rawahu Tirmidzi. Dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, jika Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya tatkala berdoa, maka beliau tidak menurunkan kedua tangannya kecuali setelah mengusap kedua tangannya pada wajahnya. Nah, diturunkan kedua tangannya setelah berdoa, beliau ngusap dulu, baru diturunkan. Yang ketiga, memulai dan mengakhiri doa dengan lantunan pujian kepada Allah serta bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jangan lupa doa dimulai dengan Alhamdulillah, lalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wasana'i alaihi tsumma yusolli ala nabi SAW tsumma yad'u ba'du bima syaa. Jika salah seorang dari kalian berdoa, maka mulailah dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhannya. Kemudian bacalah salawat kepada Nabi SAW. Kemudian setelahnya, maka berdoalah dengan doa apapun sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan juga berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW, La taja'aluni kaqadahir raqib. Ija'aluni fi wasatid du'a, wa fi awalihi, wa fi akhirihi.
Janganlah kalian menjadikan sholawat kepadaku tatkala berdoa seperti timba air yang diletakkan di bagian belakang kendaraan oleh seseorang yang sedang bepergian. Akan tetapi jadikanlah sholawat kepadaku di pertengahan doa, juga di permulaan doa, serta di penutup doa. Kita kadang baca sholawat di dalam doa itu awal dan akhir. Ini ada keterangan di awal sholawat, di tengah doa sholawat, di akhir juga sholawat. Yang keempat, berdoa dalam keadaan suci menghadap ke arah kiblat. Adabnya begitu, berdoa dalam keadaan wudu menghadap ke arah kiblat. Arah yang paling baik yaitu kiblat kan. Arah yang disenangi oleh Nabi adalah menuju ke Ka'bah. Yang kelima, berdoa dengan cara merendahkan diri kepada Allah dan berusaha untuk menangis. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang pelan. Tampakkan diri kita ini rendah di hadapan Allah. Tampakkan kita ini butuh sama Allah. Hina di hadapan Allah. Tak punya apa-apa. Butuh pertolongan dari Allah. Minta. Kalau bisa sampai menangis. Menunjukkan kita memang butuh apa yang kita pinta itu. Kalau benar-benar menangis. Ya seperti kalau pengemis minta sama kita. Sampai nangis sempat. Nangis aku belum makan 3 hari. Ini kalau nangis berarti benar nian. Tapi kalau belum kejenguan banyak matanya ini ecak-ecakan. Ini belum makan 3 hari. Padahal tidak. Di jalan raya dulu. Naik motor. Maxim atau Gojek. Ada yang di di persimpangan lampu merah itu, Pak minta Pak belum makan, benar nian belum makan. Ya sudah husnuzon bejo 10.000. Ya, seharusnya kalau dia belum makan kita beli langsung makan belum makan. Apa benar nian belum makan ya? Besok terjinguk lagi. Nah berarti. Iya. Masya Allah. Yang keenam, merenungi doa yang sedang dibaca karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati hambanya yang lalai. Dan yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin. Berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kalian meyakini bakal diijabah doa kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati seseorang yang lalai juga lupa. Dia berdoa, pikiran hatinya kemana-mana. Itulah pentingnya kita mengetahui apa yang kita panjatkan dalam doa. Harus tahu arti. Biar apa? Biar hati ini lisan meminta, hati juga memang benar-benar minta. Ini lisan minta, hatinya tidak meminta kemana-mana. Karena tidak tahu artinya yang dipanjatkan. Jadi perlu kita tahu arti di dalam doa yang kita panjatkan itu. Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang tidak tahu arti doa yang dia panjatkan. Mana dia kabulkan? Tidak tahu arti. Lalai. Kemudian yang ketujuh, dianjurkan untuk merendahkan suara tatkala berdoa, kecuali jika untuk mengajarkan kepada orang lain. Kalau dewek-dewek pelan-pelan. Tapi kalau umpama memimpin doa memang harus disuarakan untuk diajarkan kepada orang lain untuk diaminkan. Yang kedelapan, mengulang-ulang doa karena Allah menyukai hal tersebut. Paling sedikitnya adalah diulang sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis Nabi, anna Rasulullah SAW kana yu'jibuhu an yad'u'a thalathan wa yastaghfiru thalathan. Rasulullah SAW senang mengulang-ulang doa beliau sebanyak 3 kali. Juga beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, berdoa. Diulang 3 kali. Atau besoknya diulang lagi doa itu. Paling tidak 3 kali dipanjatkan. Allah senang dipinta. Berarti kalau diulang-ulang berarti dia memang butuh nian. Butuh dikabulkan oleh Allah doanya. Kalau sekali besok lain lagi doanya. Berarti seolah kurang butuh.
Yang kesembilan, bertawassul kepada Nabi SAW di dalam doanya. Di antara lafaz tawassul di dalam doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin SAW nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, ini tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi, sebutkan hajatnya. Fataqdi li Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dan menghadap kepadamu dengan perantara Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa rahmat kasih sayang. Wahai Nabi Muhammad, sungguhnya aku menghadap kepada Allah dengan perantaramu di dalam kebutuhanku ini. Sebutkan hajatnya, maka penuhilah kebutuhanku. Ya Allah, jadikanlah Rasulullah sebagai pemberi syafaat atau pertolongan untukku. Nah, itu boleh. Ini ada beberapa sebagian ulama aulia memaki tawassul supaya doanya dipanjatkan oleh Allah. Dengan tawassul yang memang tawassul tadi, lafaz tawassul tadi itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada salah satu dari sahabatnya. Jadi Nabi ngajarkan doa tawassul kepada salah satu dari sahabatnya dengan tawassul tadi. Ada keterangannya di dalam kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah karangan Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Yang ke-10, membaca doa yang diriwayatkan oleh para nabi dan para salafus soleh. Ya, bagusnya doa yang dipanjatkan, doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah, doa yang pernah dipanjatkan oleh aslafun solehun. Ada doa yang dipanjatkan oleh aslafun solehun, diantaranya doa Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Tapi jangan dianggap menukil dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq berarti yang ngomong ini Syiah. Tidak, kita Sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Memang kebanyakan orang-orang Syiah itu menukil kebanyakan dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq, salah satu dari keturunan Nabi SAW yang keberapa itu. Karena mereka menganggap Sayyidina Ja'far salah satu dari 12 imam mereka. Ya, sedangkan Sayyidina Ja'far As-Shadiq berlepas diri dari paham mereka, paham Syiah. Kita mengambil ya karena bagus ini doa dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Allahumma inni as'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuni alaihi abada. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kesehatan di dalam bertakwa kepadamu, dan aku memohon kepadamu panjang umur di dalam memperbagus amal, dan aku memohon kepadamu rizki yang luas, yang kau tidak menyiksa aku atas rizki yang luas yang kau berikan kepadaku selama-lamanya. Nah, bagus ini doa untuk kesehatan. Kita ini kan kalau sudah usia 40, 50, 60 mulai apa? Bergoyong sakit. Ada yang diabetes, ada yang darah tinggi, ada yang serangan jantung, ada yang macam-macam ya. Ya, mungkin sebabnya kita baru tahu ini penyebabnya itu apa? Penyebabnya apa? Gula pasir. Karena kalau di luar Indonesia itu gula pasir diibaratkan seperti potion. Apa potion? Racun. Murah tapi kurang bagus. Itulah Dokter Cahyono, dokter ini nganjur ke diganti gula pasir dengan gula batu atau gula merah. Itu salah satunya itu penyebabnya. Apalagi nasi mengandung gula, habis makan nasi minum es teh manis, gula juga, habis makan es teh manis, makan kue manis juga, gula juga, gula, itulah berhari-hari kita wajar baik, tuanya banyak gula, kadar gulanya tinggi. Paling bagus habis makan nasi minum air putih hangat, bagus. Jangan minumannya yang manis-manis. Kemudian yang ke-11, memperbanyak doa di waktu-waktu yang mulia. Dianjurkan memperbanyak doa di hari Arafah. Kedua, di hari Jumat. Ada satu ijabahnya. Ketiga, di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan dia dari awal sampai akhir doa kita mustajab. Doa usai mustajab. Apalagi sekarang kita lagi puasa. Apalagi menjelang buka. Sebelum berbuka, berdoalah mustajab. Karena ada hadisnya itu. Yang keempat, pada waktu tahajud di malam hari. Terutama di sujud terakhir, berdoalah. Yang kelima, tatkala sedang sujud. Baik sujud di sholat, apapun. Yang keenam, tatkala turun hujan. Nah, kemarin hujan.
Ya, dingin pula pagi. Kalau sudah dingin-dingin, lemaknya tidur pula. Ketika hujan, berdoa. Itu satu ijabah. Yang keenam, yang ketujuh, tatkala azan. Habis azan, berdoa itu. Yang kedelapan, tatkala iqamah pada sholat fardu. Antara azan, iqamah, menjelang iqamah, di saat iqamah, doa. Yang kesembilan, tatkala peperangan dengan orang kafir. Itu di zaman Nabi sebelum perang Badar itu Nabi berdoa dulu. Ketika bersiap-siap memerangi orang kafir. Berdoa. Kemudian yang ke-12, di antara adab-adab berdoa, menjauhi harta yang haram. Karena hal tersebut dapat mencegah terkabulnya doa. Nah, kita tahu itu sudah hadisnya itu kan. Fa'anna yustajabulah. Seharusnya doanya mustajab karena dia musafir. Tapi bagaimana doanya dikabulkan? Mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanan yang dimakan dari yang haram, minuman yang diminum dari haram, dia diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana doanya dikabul? Itu pencegah kabulnya doa itu, makan yang haram. Supaya doa makbul, ya perbagus makanannya. Makan yang halal dan makan yang thayyib, yang baik. Nabi bilang kepada Sayyidina Jabir atau Sayyidina Mu'az bin Jabal, atib mat'amak, takun mustajabat dakwah. Perbagus makananmu, engkau akan menjadi orang yang mustajab doamu. Setiap kali berdoa dikabul oleh Allah Ta'ala. Salah satu syarat doa terkabul, makanan yang dikonsumsi adalah yang halal. Kemudian yang ke-13, memperbanyak membaca doa dengan lafaz berikut ini. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu bagus itu diperbanyak membaca doa tersebut karena kita minta jangan sampai disiksa karena dalam keadaan lupa dan keadaan berbuat salah. Kemudian yang ke-14, memperbanyak membaca Ya Arhamar Rahimin di dalam doa. Ada hadisnya, Nabi bilang, Inna lillahi malakan wakalan biman yakulu Ya Arhamar Rahimin. Tadi kan baca Ya Arhamar Rahimin. Faman qalaha salasan qalal malaku Inna Arhamar Rahimin qad aqbala alaika fas'al. Rawahul Hakim. Sungguhnya terdapat malaikat Allah yang diwakilkan untuk datang kepada seorang yang mengucapkan Ya Arhamar Rahimin. Maka barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 3 kali, maka malaikat tersebut berkata kepadanya, sesungguhnya Arhamur Rahimin telah datang kepadamu, maka mintalah permohonanmu, keinginanmu. Nah, itu kita tutup ya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar sebelum salam-salam itu. Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ada di Masjid Baitul Amin itu ditambahnya Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar farid alal muslimina wal muslimat. Tambahnya wal muslimat. Boleh, bagus. Kita wal muslimin baik kan? Maksudnya wal muslimin mencakup muslimat, tapi ditambahnya wal muslimat. Jadi tidak masalah, tidak perlu diperdebatkan itu. 15, tidak berdoa atas sesuatu yang diharamkan oleh syariat seperti berdoa agar dapat menerima uang hasil riba. Boleh, kurang bagus. Berdoa minta cepat mati, tak bagus. Waliyadzubillah min dzalik. Yang ke-16, sebelum berdoa maka dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah terlebih dahulu dari segala maksiat. Istighfar maksudnya. Istighfar baru berdoa. 17, mengembalikan hak-hak orang lain yang diambil secara zalim supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Mana doanya dikabul, dia pernah menzolimi orang lain, pengambil harta barang milik orang lain, pernah mencuri, pernah menggosok. Waliyadzubillah. Apa ngutang tidak bayar, termasuk itu. Padahal ada duit untuk nak bayar. 18, tidak memaksa diri dalam mengatur lafaz doa. Sebagian ulama berkata, ud'ullah bilisanil dzillah wal iftikar, la bilisanil fasaha wal intilaq. Berdoalah kepada Allah dengan lisan yang penuh dengan kerendahan hati dan dengan perasaan yang sangat membutuhkan. Dan jangan sibuk dengan kepasihan lisan dan kecepatan bahasa.
Jadi berdoa sesuai dengan kebutuhan. Jangan berdoa nak supaya disusun rapi, bagus. Yang penting itu kita butuh apa yang kita pinta. Yang ke-19, berdoa dengan penuh kekhusyuan. Khusyuk, pikiran fokus apa yang dipinta. Yang ke-20, meminta doa kepada orang alim atau orang soleh. Meskipun tingkatan umur dan nasabnya berada di bawah dirinya. Jadi kita dianjurkan untuk minta doa sama orang lain. Apa bunyi hadisnya? An Umar radhiyallahu anhu qol ista'zantun nabiyya sallallahu fil umrah fa adzina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik fa qala kalimatan ma yasurni annali biha dunya rawahu Tirmizi wa Abu Dawud. Dari sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku meminta izin kepada Nabi SAW untuk berangkat ke Mekah untuk menunaikan umroh. Kemudian beliau mengizinkan aku dan berkata, janganlah kamu melupakan kami, wahai saudaraku, dari doa-doamu. Yakni Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar berkata, kalimat dari Nabi tersebut sangat menyenangkan hatiku. Melebihi kesenanganku kepada dunia dan seluruh isinya. Nabi meminta doa kepada muridnya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu Nabi itu tawadu, tapi mengajarkan umatnya supaya minta doa sama orang lain. Minta doa terutama kepada ulama, kepada orang-orang soleh. Nabi saja minta doa sama Sayyidina Umar. La tansani ya ukhayya min du'aik. Jangan lupa ke aku untuk mendoakanku, wahai Umar bin Khattab. Yang ke-21, tidak mendoakan celaka untuk diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain. Nyumpai, itu tidak bagus. Nabi bilang, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu minallahi ta'ala sa'atan yus'alu fiha ata wa yastajiba lakum. Janganlah kalian mendoakan celaka kepada diri kalian sendiri, kepada anak kalian sendiri, dan kepada harta kalian sendiri, karena khawatir saat itu bertepatan Allah mengabulkan doa hambanya, maka doa kalian tersebut akan dikabulkan. Jadi jangan basing ucap-ucap, ya, ucap-ucapan yang tidak bagus. Kaget bakal terjadi, takutnya. Yang ke-22, mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuan dia. Karena hal itu merupakan salah satu cara agar doanya dikabulkan oleh Allah. Nabi bilang, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qalal malakul muwakkalu bih amin walaka bimithil. Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuan dia itu dikabulkan. Pada bagian kepalanya terdapat malaikat yang diutus. Setiap kali hamba tersebut mendoakan saudaranya dengan saudaramu itu. Jadi doakan orang lain tanpa perlu ngasih kabar. Oi, aku kau tadi. Tak boleh, tak perlu. Di antara doa yang dianjurkan untuk selalu dibaca yaitu ya hadiyal mudillin wa rahimal mudzibin wa muqila asaratil asirin irham abdaka dzal khataril azim wal muslimina kullahum ajmain wa ja'alna ma'al ahya'il marzuqin ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin amin ya rabbal alamin. Lafaz doa. Diriwayatkan al-Imam Qudamah Ibnul Ayyub berkata, aku bermimpi berjumpa dengan al-Imam Utbah bin Gulam setelah wafatnya dan aku bertanya kepadanya, apa saja yang Allah Ta'ala perbuat terhadapmu? Kemudian beliau menjawab, dakhaltul jannah bitilka da'wah al-maktubah fi baitik. Aku masuk surga karena sebab selalu membaca doa yang tertulis di rumahmu, yaitu doa yang tadi. Doa menjadi penyebab beliau masuk surga gara-gara selalu membaca doa tersebut yang tertulis di rumahnya. Di antara doa yang dianjurkan juga yang selalu dibaca adalah doa mungkin agak mirip dengan doa kita menuju ke masjid ini. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika fa inna lis-sa'ili 'alaika haqqo ayyuma abdin aw amatin min ahlil barri wal bahri taqabbalta da'watahum wastajabta du'ahum antusyrikana fi sholihi ma yad'unaka wa antusyrikahum fi sholihi ma nad'uka fi wa antu afiyana wa iyyahum wa antaqbala minna wa minhum wa antatajawaza anna wa anhum fa inna amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Nabi bilang berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yatakallamu biha ahadun min khalqillah illa asyrakahullahu fi da'wati ahli bahrihim wa ahli barrihim
wa huwa makanu rawahu Dailami. Jadi Nabi bilang, tidaklah salah seorang dari kalian, dari makhluk Allah membaca doa tadi di atas kecuali Allah akan memasukkan dirinya pada seluruh kumpulan doa yang dibaca oleh seluruh hamba Allah yang berada di laut dan di darat. Padahal saat itu orang yang berdoa berada di posisinya. Di antara doa yang dianjurkan pula untuk selalu dibaca yaitu doa Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in wa ya man la yughallituhu sa'ilun ya man la yatabarramu bi ilhahil mulihin adzikni bishaqqi sayyidina Muhammadin barda afik wa halawata rahmatik. Itu bagus untuk dibaca. Sayyidina Khadir radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Khadir alaihissalam berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan keutamaan doa tadi di atas. Fawalladzi nafsul Khadir biyadi law kana 'alaika minadz-dzunub adada nujumis sama wa matoriha wa hasba'il ardi wa turabiha laghfira laka asra'u min tarfati ain. Maka demi zat, kata Nabiullah Khadir kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka demi zat yang menciptakan Khadir di dalam kekuasaan genggamannya, jika seandainya jumlah dosamu sebanyak bintang di langit dan juga sebanyak tetesan air hujan, juga sebanyak batu kerikil yang terdapat di bumi beserta debunya, maka niscaya dosa-dosamu diampuni dan ampunan tersebut lebih cepat daripada kedipan mata. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca pada setiap hari Rabu antara sholat maghrib dan asar, nah ini khusus dibaca di hari Rabu, besok. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu la habis zuhur antara zuhur dan asar. Allahumma lakal hamdu la hadiya liman adlalta wala mudilla liman hadaita wala muhina liman akramta wala mukrima liman ahanta wala nasira liman khadzalta wala khadhila liman nasarta wala muizza liman adzlalta wala mudilla liman a'zasta wala raziqa liman haramta wala harima liman razaqta wala mani'a liman a'taita wala mu'tiya liman mana'ta wala rafi'a liman khafatta wala khafidha liman rafa'ta wala sa'ira liman kharaqta wala khariqa liman satarta wala muqarriba liman aba'ata wala muba'ida liman qarrabta. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu menjelaskan keutamaan doa tersebut. Qala Jabir walam yanzil bi amrun muhimmun ghaizun illa tawakhaitu tilka sa'ah wa da'utullah fihi baina sholatain yaumal arbi'a fi tilka sa'ah illa araftul ijabah. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, tidaklah turun kepadaku perkara yang sangat penting dan sulit kecuali pada saat itu aku segera berdoa. Aku berdoa kepada Allah di antara dua waktu salat zuhur dan asar pada hari Rabu, maka aku mengetahui bahwa doa-doaku tadi telah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Satu faedah, makna dikabulkan doa. Memang Allah bilang, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Itu janji dari Allah. Setiap doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi maknanya ulama ahli tafsir berbeda-beda. Para ulama menjelaskan bahwa makna daripada dikabulkannya doa ada 5. Yang pertama, Allah Ta'ala memenuhi permintaannya, permohonan doanya di alam dunia. Langsung Allah kabulkan di dunia. Kedua, makna dikabulkan doa, Allah Ta'ala menjadikan doanya sebagai penangkal musibah yang akan menimpa dia. Dia berdoa tapi tidak dikabul. Tapi terkabulnya doa dengan sebab seharusnya kita dapat musibah, dialihkan, ditahan musibah, gagal doa. Doanya lain tapi sebagai penangkal bala musibah yang akan menimpa kepada kita. Ketiga, makna dari terkabulnya doa yang kita panjatkan, Allah Ta'ala menunda doanya sampai di hari kiamat dan mengangkat derajatnya di surga karena sebab doanya saat di alam dunia tidak dikabulkan. Nah, itu yang jadi harapan kita, doa dikabulkan di akhirat dan menjadi penyebab terangkat derajat kita di surga. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma alal ardi muslimun yad'u Allah Ta'ala bid'awatin illa atahullahu iyyah aw sarafa anhu minas su'i mislaha aw yaddakhiru lahu minal ajri mislaha. Tidaklah terdapat seorang muslim di atas permukaan bumi ini yang berdoa kepada Allah dengan satu doa kecuali Allah akan memenuhi permintaannya. Atau doa tersebut akan dijadikan sebagai penangkal musibah yang akan menimpanya. Atau disimpan pahalanya
bentuknya seukuran doa yang dia panjatkan. Semakin panjang doanya, semakin besar pahala yang dia dapatkan di hari kiamat. Ada seorang wali, dia berdoa, tapi yang Allah kabulkan berlawanan dengan yang dia pinta. Tapi dia husnuzon. Jelas, dia menganggap pilihan dari Allah lebih baik daripada pilihan hatinya. Hatinya kepengen ini, tapi Allah menghendaki yang lain. Dia husnuzon. Jelas pilihan dari Allah lebih baik. Nah ini seharusnya begitu. Jangan mengutuk Tuhan. Ya Allah, aku minta ini, ngapa kau kabulkan yang lain? Akhirnya ngambek sama Tuhan. Waliyadzubillah min dzalik. Yang keempat, di antara terkabulnya doa adalah diampuni dosa-dosanya. Nabi bilang, innal abda la yukhti'uhu minad du'a ihda salah. Imma dzambun yughfaru lahu wa imma khairun yu'ajjalu lahu wa imma khairun yuddakharu lahu. Nah ini jadi patokan kita. Sesungguhnya doa yang dipanjatkan oleh seseorang hamba tidak akan terluput dari salah satu di antara 3 perkara berikut ini. Pasti dikabulkan. Ada kalanya doa tersebut dijadikan sebagai pengampunan dosa untuk kita, atau dijadikan kebaikan yang diberikan kepadanya, atau doa-doa tersebut disimpan untuknya, karena doa tersebut akan diberikan di akhirat sebagai bekal pahala untuk dia. Yang mana yang terbaik itu jelas dari Allah Ta'ala. Yang kelima, makna daripada terkabulnya doa adalah Allah Ta'ala menjawab panggilan doa hamba-hambanya dengan sambutan labbaik. Kita berdoa, Allah jawab labbaik, aku sambut permohonan panggilanmu. Karena ada kalanya seorang hamba berdoa kepada Allah, akan tetapi dalam ilmu Allah permintaan tersebut bukanlah yang terbaik untuk dia. Jelas yang Allah pilihkan untuk dia adalah yang terbaik untuk dia. Walaupun dia meminta itu, tapi sebenarnya Allah lebih tahu. Yang terbaik hanya Allah yang lebih tahu. Kita minta ini, minta itu, sanggup kita yang kita panjatkan itu terbaik. Padahal hakikatnya yang tahu hanya Allah. Mungkin tidak terbaik, makanya Allah tidak kabulkan. Jadi dalam hidupnya seharusnya kita husnuzon lah kepada Allah. Dalam berdoa tidak dikabulkan, mungkin justru tidak dikabulkan itu terbaik untuk kita. Jangan kita seperti budak kecil yang apa yang kita minta harus ditogoti. Nak kepengen dimanja. Padahal ya seperti anak kecil. Minta motor. Umur 9 tahun minta motor. Dinjuk tak oleh orang tua. Ya jelas. Kebijaksanaan orang tua tak mungkin dikasih. Masa budak kecil umur 9 tahun dikasih motor. Motor besar. Kalau pakai lepas. Kepala dan badan kaki kecelakaan. Waliyadzubillah. Jelas tidak semua permintaan anak dikabulkan oleh orang tuanya. Ya jelas. Tidak semua permintaan hamba dikabulkan sesuai dengan keinginan hamba oleh Tuhannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan berfaedah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu berdoa, menunjukkan bahwa kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma'qulakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rafariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahu lana fi Ramadan, barikillahu lana fi Ramadan, barikillahu lana fi Ramadan. Wa inna fihi ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa fatna min jami'i dzunub wal atham. Wa adrikna lailatal qadar wa adim lana fihal ajr. Allahumma inna nas'aluka shihatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amal. Wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alai abada. Allahumma ja'alna fi hadzal syahril karim minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqil matrudin wa khtim bis solihati amalana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tilawatana al-Qur'anil karim wa hudurana li majalisil ilm wa tamim tafsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna rahmatan wasi'ah waghfir lana dzunubana
wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa kholatina wa ikhwanina wa ahli baitina minan nari ajma'in wa tub wa zakki wa afu amma yaqulu amin 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 ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil wasallam subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qabbalallahu minkum sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu jazakallahu khairan atas Allah alaihi wasallam